Tuhan. Ayo. Nggak apa-apa kok di sini nyanyi gituan juga. Tapi waktu kita dengerin lagunya ya saudara ya. Kalian dengerin waktu kita lagunya, kalau kita lihat itu lirik dari Tuhan luar biasa ya. Superman tuh got nothing, ya nggak sih? Dibanding dengan Yesus mah, aduh nggak ada itunya. Baru bisa terbang aja gitu ya. Terus pakai celana juga kebalik gitu kan? Celana dalamnya kebalik. Haleluya. GBC Jakarta, welcome semuanya. Happy Valentine. Dan juga Imlek minggu lalu, tapi kita karena kemarin minggu lalu masih agak bingung untuk merayakan. Mau pakai baju Chongsam apa enggak, mau baju ini apa, bingung. Nah biarin, karena daripada nggak beli, nggak pakai, ini pakai lagi aja tahun ini, ya kan? Pakai lagi aja. So happy Valentine. Tapi saya katakan waktu mau merayakan kasih sayang. Kasih sayang itu the Valentine. Kita itu kalau Tuhan itu katakan kepada kita, would you be my Valentine? Wah, dulu kalau kita sama pacar kita aja atau cowok yang naksir sama kita aja, gitu, would you be my Valentine? Duh, kayaknya gitu mabok gitu ya langsung ya. Kalau kira-kira ada somebody gitu ngomong sama Eli, would you be my Valentine? Yeah. Matanya kedap-kedip gitu. Kenapa kelilipan? Kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalian bayangkan kalau Tuhan yang ngomong sama kita. Kita kadang-kadang dulu selalu berasanya kita harus memberikan kasih kita kepada Tuhan. Tapi biar hari ini kita meditate, merenungkan bahwa kasih itu inisiatornya, pemula yang membuat semua itu, yang memberikan kasih itu adalah Tuhan. Sumbernya adalah dari Tuhan. Dan dia bukan cuma sumber, tapi dia itu kan bukan sumber Tuhan, dia itu kasih. Betul? Jadi kalau kasih itu is not kasih, love is not love until it's given away, diberikan. Jadi Yesus itu dia punya nature itu memberikan, saudara. Dia itu harus menumpahkan yang namanya kesabaran dia, rasa kasih sayang dia, cinta dia yang tidak terbendung itu harus dia cari tempat. Sebagaimanapun dia harus cari tempat bagaimana caranya bisa memberikan, menuangkan kasih itu. Dan dia make a decision 2000 tahun yang lalu. Dia buat keputusan untuk manusia, saya berikan anak saya yang tunggal. He will not even spare, dia tidak menyayangkan anaknya, dia berikan anak yang tunggal buat kita semua. Bukan karena kita layak, saudara, tapi karena dia baik. Karena dia Allah yang sangat amat baik. Saya mau kasih pertama-tama dibuka dulu. Bukanya lupa lagi tadi. Nanti saya mau katakan lagi, ada menu dari buat Valentine. Valentine tukeran coklat katanya. Udah biasa. Tukeran coklat apa bunga? Udah biasa. Mending tukeran tulang. Aku jadi tulang punggungmu, kamu jadi tulang rusukku. Aneh gitu ya. Orang Indonesia kalau bagian kayak begini, semua dunia kalah. Siapa yang saya bilang? Luar biasa. Orang Indonesia itu memang dia punya gift, saudara. Untuk membuat ini, untuk anything. Mau teroris, mau kopi sianida, apapun pasti ada, cari. Terus saya bilang untuk Valentine tukeran tulang, tulang punggung. Kalian tahu nggak? Kalau kita dulu pemikiran kita kalau Valentine, I'm not complete kalau jomblo gitu ya. Betul gak sih? Aduh gue masih sendirian nih. Yang cowok juga aduh masih sendirian nih. Yang cewek juga aduh mana nih mencari tulang rusuk katanya. Kayak seakan-akan kayaknya kurang gitu kalau tanpa dia. Terus kan ada tuh kalau kayak aksesoris yang hatinya separuh ya. Bener gak? Kayaknya kita tuh kayak separuh gitu. Mencari nih separuh lagi mana? My other half gitu ya. Tapi kalian tahu waktu kita tahu bahwa di dalam Kristus kita itu lengkap dan sempurna karena Yesus. Dan dia sudah menyediakan ketidaklengkapan itu. Memang benar, there always be a hole. Ada selalu yang tidak lengkap kalau kita bukan Yesus yang melengkapi. Di dalam kehidupan kita manusia, tidak ada satupun yang bisa menyempurnakan, memuaskan kita other than God Himself. Itu gak bisa ditawar, saudara. Dan gak bisa disubstitute, digantikan dengan apapun juga. Digantikan dengan orang,
dengan kekayaan, dengan hobi, kesenangan, sekerennya itu hobi pun nggak bakal bisa. Yang diving, sekerennya laut, apapun juga, tetap yang paling keren Yesus Kristus. Amin. Seenak-enaknya makanan, mau dari B1, B2, B3, B4, semuanya seenak-enaknya. Yang paling enak apa sih sekarang makanan di Indonesia? Nggak ada yang mau aku, ayo. Apa yang paling enak? Bagi. Hah? Pasti bagi. B2. Kapan lagi? Itu udah paling enak gitu ya. Dulu saya pernah makan di Jepang, waktu saya pergi ke Jepang, saya ingat banget. Di Jepang tuh ada kalau makanan yang kalau daging, sampai dulu dah. Daging itu namanya itu apa sih Yud namanya? Yang wagyu itu di Kobe. kapan lagi ya kita makannya? Kobe beef, ya Kobe. Hah? Yakin? Iya lah pokoknya gitu dah. Itu kalau dimakan dagingnya itu benar-benar meleleh di lidah saudara. Itu saya benar-benar merasakan lelehan-lelehan sih. Itu enak sekali. Sampai saya pulang dari Jepang agak sedikit sakawa sama makanan Jepang. Karena ternyata saya selama ini dibohongin sama Indonesia yang punya masakan Jepang. Saya pikir itu udah enak, ternyata bukan kayak gitu. Ternyata di Jepang, waduh, so fresh gitu ya. Tapi poin lagi, balik lagi, nggak bakalan ada yang bisa menandingi. Kita pernah makan B2 di salah satu restoran Thai, ya, yang selalu tidak pernah mengecewakan. Yang namanya pok nakalnya itu nggak mungkin mengecewakan. Berkali-kali pergi ke situ tidak pernah mengecewakan. Tapi ada satu yang lebih lagi, itu Yesus Kristus. Loh, tapi people itu nggak bisa. Tuh gimana sih Cilita, mana bisa dibandingkan manusia Tuhan dengan yang itu. Memang, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari kita lebih passionate, right? Coba kalau misalnya sekarang ya, saya khotbah mengenai Yesus, bisa aja sampai ngantuk, ya kan? Ada yang bosen, apa sih ngomongin Yesus terus gitu ya? Ada lah gitu, nggak usah angkat tangan gitu, it's okay. Tapi kan kadang-kadang kita melihat itu seperti yang biasa. Tapi kalau misalnya namanya, wah, mau pergi tuh ke itu tuh, wih keren banget loh itu. Namanya lautnya itu, aduh kalau udah kesana, semua lupa, everything stay still katanya. Keindahannya luar biasa. Saya sih nggak tahu, ini cuma saya ngomong dengar orang. Pokoknya kalau udah nyelam di situ, diving mana Bambang? Bambang, nah, dia udah rajanya. Bukan raja 4 lagi, dia raja 5, raja 6. Raja 7, raja 4 lagi dia. Dia tuh seneng banget. Tapi jangan salah ya, maksudnya bukan salah, tapi apakah salah gitu dan enggak. Maksud saya, poin saya adalah our God is greater than anything you can think of. Yang kita bisa pikirkan, dia lebih dari segala-galanya. Bahkan kalau kalian punya pacar, kalau lagi pacaran, aduh semuanya indah luar biasa. Betul ya? Yang udah pernah pacaran ya, yang udah pernah married, aduh rasanya paling enak di PDKT-in. Tuh kalau bisa gak perlu jadian. Ya gak sih? PDKT enak banget ya, Tari ya. Kayaknya semua kita bener ya. Setelah married, kayaknya selalu bener juga. Kalian gak percaya kan kalau saya hari ini tidak akan menyakiti suami saya. Kalian gak percaya kalau saya hari ini tidak akan merendahkan suami saya. Saya akan meninggikan dia. Berdoalah. Tapi itu luar biasa. Dan saya katakan, saya ingat, saya mau sharing sedikit waktu saya pertama kali terima Tuhan Yesus. Itu luar biasa, saudara. Itu yang namanya kesukaan duniawi kita hilang tanpa harus disuruh. Itu udah gak suka lagi. Ya kalian kan saya pernah tak sharing ya kan. Saya suka sekali gitu. Saya gak bandel, cuma pergi sering ke klub doang gitu setiap hari weekend gitu. Kenapa? Karena suka. Gak percaya, gak apa-apa. Tapi bener saya suka aja gitu loh. Karena emang saya suka. Saya gak pernah minum. Bingung juga saya kenapa gak minum. Semua pada gak percaya, teman-teman saya gak percaya. Gak mungkin lu gak ke klub kagak minum. Gak mungkin ya. Tapi emang gak suka. Tapi kalau namanya suka, pergi jalan-jalan, karaoke, itu suka banget. Tapi detik waktu saya mengenal Jesus himself found me, waktu dia pertama kali menemukan saya, saudara, itu yang namanya indahnya. Itu tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya rasakan, tidak pernah saya alami. Itu namanya cinta mula-mula. Tapi cinta mula-mula bukan antara saya, cinta saya kepada dia, tapi yaitu Yesus cinta luar biasa kepada saya.
Dia jatuh cinta kepada saya. I don't know why. Kita semua, kalian tidak pernah bakalan mengerti mengapa Tuhan Yesus jatuh cinta pada kalian. Sampai dia mau mati buat kita. Dia korbankan segala-galanya. Dia korbankan bahkan sorga untuk turun ke dunia. Buat kita. Makhluk yang gak ada bagusnya, yang degil banget gitu, bandel. Maksudnya bandel, selalu berbuat sesuatu, ulangi lagi. Kita sulit sekali. Bertobat hari ini, besok kadang-kadang masih bisa melakukan sesuatu hal yang salah lagi tuh. Kita sering kali goyah, nggak believe, nggak percaya. Hari ini percaya, hari Minggu mah haleluya. Tinggi. Kalau bisa loncat, nggak ada salahnya dengan loncat. Karena kita punya WL sering loncat. Tapi maksudnya saya kadang-kadang di tengah-tengah desakan-desakan kekhawatiran kehidupan dunia yang sangat-sangat pelik, sulit. Kadang-kadang kita nggak percaya. Waktu masalah datang, ya kan? Kita nggak percaya apa benar Tuhan akan menolong kita. Waktu kita jatuh di dalam keterpurukan kita salah membuat decision, keputusan. Apakah Tuhan masih ingat kita? Apakah Tuhan masih mau membantu kita? Kita kadang-kadang nggak percaya, saudara. Kita takut untuk percaya. Tuhan mungkin udah nggak sayang lagi sama saya. Nah, saat-saat itu, saya katakan bahwa kita itu, Tuhan itu sayang tanpa syarat. Dia itu datang terlebih dahulu waktu kita masih berdosa. Waktu keadaan kita masih berdosa. Waktu kita berdosa kadang-kadang kita nggak ingat yang namanya Tuhan. Apa sih? Gereja ntar dulu belakangan. Ntar kalau saya udah sakit-sakitan, bolehlah kalau ada yang doain, terima Tuhan Yesus, bolehlah. Some people, orang anak-anak muda disuruh ngomongin masalah keselamatan, masalah kamu ke gereja nanti kalau mati, belum tentu. Mereka nggak mikirin kapan matinya, masih lama. Mereka nggak peduli, mau mati ya mati gitu. Mereka lebih mementingkan kehidupan saya saat ini. Can I feel the joy? Itu yang tidak bisa di-trade, saudara. Waktu saya menerima Yesus datang ke dalam kehidupan saya, itu semua hilang, saudara. Nggak ada yang bilangin saya nggak berpuasa, saya nggak tahu even puasa, saya nggak tahu even harus berdoa, lepasan seperti apa, enggak. Itu semua hilang. And that's the power of God's love. Itu kuasa daripada Tuhan yang membebaskan kita. Di dalam kasih Kristus selalu ada yang namanya kelepasan, saudara. Karena kita tidak bisa menggantikan, kalau kita berada di dalam kasih Kristus, kita in love with Christ, kita hidupnya akan berantakan. Siapa yang bilang? Waktu kita in love, kita di dalam jatuh cinta. Karena bukan kita, tapi kita karena dibanjiri, diserbu dengan kasihnya Yesus, sehingga kita ya jatuh cinta, mengalami kasih itu sendiri. Saudara, yang namanya kekudusan itu udah satu paket dengan namanya love of Christ itu. Semua yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu akan dengan sendirinya lepas, saudara. Kalian gak perlu struggle lagi, gak perlu bergumul gimana lepasin dalam nama Yesus. Hari ini mungkin lepas, besok balik lagi, lebih gawat lagi. Kita gak perlu struggle, kita hanya melihat kepada kasih Kristus. Bagaimana setiap hari kita lihat, kita alami. Jangan pernah lupa kasih Kristus dalam kehidupan kita. Jangan pernah malu untuk nangis akan kasih Kristus dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut untuk gimana rasanya mengalami lagi dulu waktu pertama kali Tuhan menyelamatkan saya dari lumpur dosa. Dan itu yang menjadi kekuatan hidup seorang Kristen. Kekristenan bukan lagi satu religion, satu agama. Kita gak perlu takut untuk khotbah mengenai Kristus. Oh gimana ya, apa kalau nggak usah pakai nama Kristus. Kristus, Christ is the strength, is the power. Dia itu, nama Kristus itu yang menyelamatkan. Kenapa namanya anti-Christ? Zaman akhir itu akan ada apa? Anti-Christ, bukan anti-God. Kalau God, everybody, I believe God. Even the devil know God and believe, dia percaya. Tapi kalau Christ, karya Kristus, dan karyanya yang sempurna itu, tunggu dulu, belum tentu semua orang percaya, saudara. Tapi kalau kita share, jangan malu untuk share about mengenai Yesus.
Karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Karena dari segala ini, semuanya itu hanya about Kristus. Semua is all about Christ. Kita ada di sini, it's all about Christ. Semua kita ada di sini karena Kristus. Sekali lagi, itu bukannya agama. Saudara, kalau kita di sini hanya membesarkan satu agama, itu adalah salah besar. Tapi kita di sini ini bukan agama. Makanya kalau kita share pun kita nggak takut. Dengan kasih kita bisa antar agama. It's not about, bukan lagi agama. Ini about your life. Being touched, hidupmu yang akan dijamah oleh satu, yaitu Yesus, satu nama Yesus, di mana Dia mau datang ke dalam kehidupanmu dan menyelamatkan kehidupanmu. Amin. Saya hari ini mau share about God's unconditional love. Saya mau share sebagai ibu gembala di sini. Maksudnya by grace saya di sini bukan saya lebih hebat, bukan saya lebih kudus, lebih kayaknya wah sukses banget gitu ya kalau dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi saya mau share heart to heart apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Dan saya rindu untuk gereja GBC di sini kita semua bisa mengalami yang namanya impartasi dari Roh itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu bisa mulai mengalir, membuahkan. Saudara, amin. Amin. Dan saya mau share di sini bahwa kita ini seringkali dalam kehidupan kita itu kita nggak pernah give space to others, ya. Nggak berikan satu tempat untuk orang lain bisa bertumbuh, nggak berikan tempat untuk orang lain salah gitu ya. Saya katakan dulu itu saya waktu lahir baru itu tahun 95, saudara. Berarti berapa tahun yang lalu? Itu 21 tahun yang lalu. Saya di sini berdiri, kalian mungkin melihat udah banyak yang Tuhan proses dalam kehidupan saya. Tapi kalau kalian pergi diulang lagi gitu ya, balik 15 tahun yang lalu mungkin nggak bakalan ada orang yang mau yang namanya seorang Lita jadi ibu gembala. Ngerti ya saudara ya? And it takes time untuk orang itu, Tuhan itu bisa berperkara, bisa memproses orang. So jangan kita di sini kadang-kadang, saya percaya di GBC enggak. Tapi saya pun sering jatuh di dalam yang namanya kadang-kadang kita tanpa sadar menghakimi orang. Dan tanpa sadar kita karena mengerti, oh grace, kasih karunia luar biasa dalam kehidupan saya. Misalnya gitu ya, oh kita hidup di bawah kasih karunia just karena perbedaan. Karena caranya berbeda. Orang yang di sana mungkin menyembah Tuhannya beda gitu. Kok kalau yang di sini kayaknya abis nyanyinya banyak gitu yang ada sambungannya lagi. Menyembah Tuhan kok ada sambungannya kok di sono? Dulu saya pertama kali waktu orang-orang berbahasa roh, saya bingung, saya langsung lihat mana liriknya, kok nggak ada gitu. Saya bingung kemana ini, loh apa itu gitu ya. Tapi itu perbedaan saudara. Kalau kita menyembah beda dengan orang yang lain, denominasi akan berbeda-beda, betul? Tapi biar di sini kita jangan lagi fokus kepada perbedaan-perbedaan yang ada, saudara. Kita berikan orang lain itu, biar Tuhan itu Tuhan berikan Tuhan waktu untuk bekerja dalam kehidupan kita, karena bukan kita yang bekerja dalam kehidupan mereka. Amin. Dan saya kadang-kadang perbedaan apakah cara kita menyembah, cara kita berpakaian, atau mungkin cara kita mendidik anak beda-beda, betul? Satu keluarga demi satu keluarga kita berbeda. Kita di sini semua ada yang cewek, ada yang cowok, ya kan? Terus ada juga yang datang dari background yang berbeda-beda, saudara. Latar belakang berbeda-beda, keluarganya berbeda-beda. Saya di keluarga yang bawel, maksudnya dalam arti apa-apa ngomong, kalau ada apa ngomong. Ada keluarga yang nggak begitu. Keluarga ada juga yang mungkin banyak anak-anak yang mengalami untuk ngomong aja sama orang tuanya mesti bikin janji sama sekretarisnya. Mungkin ada. Loh betul kan? Buat saya itu mungkin mana mungkin, tapi ada saudara. Tapi saya dibawa sama Tuhan bahwa selama saya ini, the more I know gitu ya, semakin saya tahu kasih karunia Tuhan. Saya merasa sangat tidak layak. Kita ini sebenarnya sangat tidak layak.
Kita ini nggak lebih pinter kok. Kita ini nggak lebih karena lebih baik, lebih doanya lebih banyak, karena hati kita lebih kudus, itu lebih tulus, sehingga orang lain tidak mengalami, belum mengalami. Kita harus tahu bahwa mereka juga berada di dalam perjalanan menuju. They're still on the journey. Kita seringkali orang datang ke sini, kalau ada sedikit perbedaan pasti dilihatin. Orang mau ributin masalah ini itu, tapi saya percaya, the more kita melihat, semakin kita di sini di GBC, anak-anak di sini mengalami kasih Kristus, kalian akan bisa mengasihi satu sama lain. Itu buahnya. Makanya kenapa kita hari ini akan melihat juga dari firman Tuhan mengenai Tuhan yang begitu mengasihi Thomas. Dia begitu mengasihi Thomas. Kita boleh buka sekarang saat ini. Thomas itu adalah kita biasa terkenal apa Thomas? Doubter ya, bimbang, apalagi tidak percaya, unbelieving, ya kan? Benar-benar mesti ngeliat dulu baru dia percaya. Waktu Tuhan datang, dia tidak ada saat itu. Kita buka saat ini di Yohanes 20 ayat 24-31 kita baca. Tuhan itu bukannya hanya Tuhan yang dia sayang sama anak-anaknya yang baik-baik aja, yang performance-nya, prestasinya luar biasa. Hanya untuk orang-orang yang membahas, menghafalkan Alkitab dan ayat-ayat Alkitab dan sebagainya. Nggak ada salahnya. Tapi Tuhan tidak terpaku hanya untuk orang-orang seperti itu, saudara. Justru dia itu datang kepada orang-orang yang apa? Yang berdosa. He's a friend of sinner. Dia itu justru teman untuk orang-orang yang jatuh, yang punya kelemahan. Jadi kalau kalian di sini mengalami, aduh Ci, saya nih, pastor saya nih banyak kelemahannya, then you are qualified. Kalian justru qualified. This is the time untuk Tuhan berkarya dalam kehidupan kalian. Justru adalah sangat menakutkan kalau kita merasa kita tidak punya lagi kekurangan, kelemahan. Gue bisa kok, apa juga gue bisa, dikasih ini bisa, dikasih ini bisa. I'm better than that. I'm better than that. I'm better than that person. Saya lebih baik. Itu justru yang merupakan kejatuhan kita, saudara. Tapi justru waktu kita ke satu pertumbuhan di dalam Kristenan itu bisa diukur waktu kita itu justru bergantung, semakin bergantung dan semakin bergantung kepada Tuhan. It's all about Christ and none about us. None of us. Kalau kalian di sini bisa tadinya, aduh saya nggak bisa ini terus jadi bisa ini, it's all karena kasih karunia Tuhan. Kita semua ini nggak ada tuh yang datang tuh tiba-tiba terima Tuhan Yesus jebret langsung. Semuanya baik-baik di sini. Semuanya pasti Tuhan melalui proses. Amin. Kita baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Pokoknya gua gak percaya. Kalau gua gak ngelihat sendiri nih, Yesus datang ke sini, ya, sebelum aku cucukkan tanganku, gak bakal gua percaya. Lanjutkan, itu Thomas. Ini keadaan Thomas. Thomas itu murid Yesus. Murid Yesus yang tidur bareng, ikutin Yesus bareng, itu loh. Melihat mujizat demi mujizat, makanya mujizat itu nggak menyelamatkan kita, saudara. Mujizat itu belum tentu bisa memberikan membuat kita bertobat. Teruskan ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. It's so beautiful. Ini sangat simpel hari ini khotbah saya. Tapi biar ini semuanya kalian benar-benar dapatkan. Sementara pintu-pintu terkunci, ya, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Stop sampai di sini. 8 hari. 8 artinya apa? It's a new beginning. Tuhan bilang, katakan apa? Thomas, it's a new beginning for you. For you, semua yang belum percaya saat ini mengalami
Iman kita mungkin goyah, tidak percaya. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang sangat berat, saudara. Kita nggak bisa bilang cuma karena masalah ini. Memang masalah ini berat buat beberapa orang mungkin saat ini yang alami. Dan mungkin kadang-kadang membuat kita takut, membuat kita tidak percaya. Tapi Tuhan katakan apa? 8 hari kemudian, when you are there, waktu kalian tidak percaya, it's a new beginning for you. Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka katakan, sementara pintu-pintu terkunci. Saya kemarin waktu baca ini, Tuhan katakan seperti ini. It's so beautiful. Pintu-pintu terkunci. Tuhan tuh seakan-akan mengunci semuanya yang membuat kamu mau pergi dari percaya sama aku, akan kukunci pintu itu. Amazing. Dia kunci. Seakan-akan kalian tau gak sih, kalau kunci pintu, jangan sampai keluar, tau gak sih? Jangan sampai keluar. Jangan kunci pintu. Make sure semua di sini dengar yang namanya kasih Kristus. Kayak begitu, saya dapat ya. Sampai saya bilang, saya nangis, saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka, datang damai sejahtera. Dan dia nggak pernah langsung ngomong, siapa kemarin ini yang nggak datang? Nah, kenapa nggak datang ke gereja? Lu kenapa? Nah, nggak ada satu pun dia ngomong. He didn't even rebuke. He said what? Peace. He said peace. Kalian punya masalah apa? Tuhan katakan apa? Peace. Lanjutkan. Peace. Kemudian dia berkata kepada Thomas, lalu ya nggak ngomong dulu yang lain-lain, nggak cipika-cipiki dulu sama yang lain. Kenapa? Karena ada urgency. Saya katakan ada urgency. Yesus itu bisa datang ke Thomas, urgency to convince him. Dia datang itu benar-benar untuk meyakinkan Thomas. Taruh jarimu di sini. Dia nggak bilang ya, kenapa lu nggak percaya? Sih, nih, bisa kan dia ngomong gitu? Nah, gue datang kan? Nggak percaya lo. Bisa, kalau saya datang pasti gue gituin. Definitely. Sekalian ada sedikit gue, lu sih emang bandel, udah nggak datang, nggak percaya pula gitu. Untung Yesus bukan saya bukan Yesus. Taruhlah jarimu di sini. Buat saya ini amazing banget. Dia udah bilang pertama peace. Pertama dia apa? Dia kunci pintu kan, benar? Dia kunci pintu. Roy kunci pintu. Jangan sampai ada yang lolos, kata Tuhan. Seperti itu, kunci pintu supaya semua dengar bahwa I love you. That's what he said. Let me tell everyone. Biar saya katakan kepada semua orang di sini bahwa Yesus mengasihi kalian tanpa batas. Message simple. Taruh jarimu di sini. Dia datang kepada levelnya kalian. Nih, lu gak percaya ya? Gak apa-apa, taruh jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. So dia nggak bilang nggak percaya. Percayalah. Nggak, dia datang kepada level di mana kita saat itu. Kalian nggak percaya? Nih, saya buktikan kata Tuhan. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Ini ada lagi yang tersembunyi di sini. Do not unbelieving. Do not be unbelieving, but believing. Do not di situ, it's double negation. Jadi kalau kamu saat ini dalam keadaan tidak percaya, Tuhan katakan, enggak mungkin lo gak percaya. Tapi engkau akan menjadi percaya. Enggak mungkin, there is no way, other way, enggak mungkin, pokoknya enggak bakalan mungkin lu gak bakal percaya. Saya mau katakan apapun saat ini keadaan kalian, masalah kalian, mungkin udah berkali-kali, bertahun-tahun kalian lupa. Maksudnya bertahun-tahun udah nungguin orang apapun struggle kalian. Ada yang mungkin struggle, kita kalau ngomong struggle gampang, berapa tahun doang mungkin atau berapa bulan. Ada orang yang mengalami tahunan, and it's hard. Tapi Tuhan mau katakan, amin kan? Halo, Tuhan mau katakan apa? Gak
yang namanya Thomas seperti orang yang tidak percaya. Kita selalu kalau bilang Thomas, tadi saya tanya, Thomas terkenalnya apa? Doubter, unbelieving. Tapi dia melihat apa? Yesus melihat Thomas seperti the believing. Itu dia. It's the proof, buktinya bilang but by believing. But believing. You are Thomas, believing Thomas. You are the redeemed one. You are the restored one. Kau sudah. Dia melihat Yesus melihatnya seperti apa? Pasti kamu restored, pasti pulih. Saudara, saya sharing seperti ini bukan saya juga selalu all the time. Tapi saya dikuatkan karena waktu saya justru jatuh, waktu saya tidak percaya, Tuhan katakan, but not, nggak bakalan lu nggak believing, nggak bakalan lu nggak restore, nggak bakalan kali itu nggak dipulihkan lagi. No, Tuhan pasti jadikan kamu pulih. Saat ini secara keadaan mungkin ada beberapa hal yang masih kita tunggu. Jangan takut, Tuhan yang akan jadikan. Semuanya itu Tuhan akan jawab, saudara. Tuhan kenapa pakai katakan God of Abraham, Isaac, and Jacob? Padahal kalau Abraham terkenalnya, wah bapak umat beriman, luar biasa. Isaac kemarin kita belajar, dia disuruh bapaknya aja bawa kayu, mau disembeli, mau dikorbankan aja, dia nurut aja gitu. Dalam hati saya, ada nggak ya anak seperti itu saat ini gitu ya? Sulit banget kan? Isaac is a very obedient son. Bagus banget kan kalau kedengaran dengan Abraham and then Isaac. Tapi kenapa Tuhan pakai nama Yakub, Jacob? Padahal Yakub ada 2 nama. Dia setelah itu kan pakai nama Israel. Israel is God's hero. God prevails. Bukan kan Tuhan, it's benar-benar pahlawan Tuhan. Superman banget kayak tadi gitu. Kenapa dia nggak pakai nama Israel? Kenapa Tuhan bilang God of Jacob? Karena dia tahu, even when you are Jacob, I'm still your God. Some of us, bukan some of us, semua daripada kita like Jacob. Kita ngomong Jacob, wah Jacob apa penipu. Kalian juga penipu. Kita ini semua penipu. Kita pikir kita baik, kita kayak layak gitu dapetin, wah usia saya masuk surga karena saya melakukan ini gitu. Siapa bilang? Kita semua penipu, saudara. Supplanter. Jacob is supplanter, itu exchange, menggantikan. Kita pikir kita hebat gitu. Padahal kita supplant, kadang-kadang kita pikir kita layak, padahal kita nggak layak sebenarnya. We supplant, we think, kita bahkan membohongi. Kalau Yakub membohongi bapaknya untuk apa? Untuk mendapatkan hak sulungan. Dia menghalalkan segala cara. Apa kita tidak menghalalkan segala cara dari dulu? Betul? And God, ada beberapa hal yang Tuhan taruh memang di Alkitab, memang banyak hal yang untuk dibukakan, untuk supaya kita tahu bahwa there is the love of God. Tuhan itu sayang, bahkan dia itu bilang the God of Jacob. Dia dipulihkan. Tuhan lihat Thomas itu fulfilling the destiny. Kalian tahu? Tapi ini saya dapat dari salah satu khotbah mengenai Thomas. Tapi saya nggak tahu secara Alkitab, yang mungkin nanti kalau ada yang tahu bisa kasih saya. Bahwa Thomas itu dipakai Tuhan untuk memberitakan yang namanya kabar baik di India. Itu amazing banget. Thomas, who would believe? Thomas yang nggak percaya. Lalu kita lihat lagi siapa lagi? Peter, another disciple of God, ngebohong, dia deny Tuhan, dia deny Tuhan 3 kali, bukan cuma sekali, 3 kali. Terus caranya dengan swearing. Sumpah deh gue gak kenal dia. Sumpah gue gak kenal. Swearing. Itu tuh dia tuh pengikutnya Yesus. Enak aja. Gak, gue gak kenal sama orang ini. Sumpah gue gak kenal. Dia gak percaya. Padahal tadinya dia bilang, aku akan pergi kemanapun, aku akan ikutin kamu terus Tuhan. Aku yang paling setia Tuhan. Kemanapun Pastor Yudi mau pergi, saya Pastor Yudi akan nemenin Pastor Yudi. Mau visit, aku ikut. Doa semalam
semangat ceria. Ikut gitu. Jangan suntuk kan, suntuk beneran. Tapi kalau puasa katanya, gak usah ikut gitu. Misalnya gitu. Tapi kadang-kadang kita sok banget gitu, oh ya aku mau melakukan ini dan melakukan itu. Tapi kalian tahu gak sih? Ini kita selalu jatuh seperti Peter, kita tuh seperti Petrus, dimana kita sombong. Betul ya? Tuhan itu mengingat Petrus bukan dari kesalahannya, tapi dia melihat Petrus itu, dia melihat calling, panggilan Tuhan buat Petrus. Kita lihat Markus 14 ayat 67-72. Yang di sini ya. Cepat aja ya. Ini keadaannya waktu saat dia deny Jesus. Kemudian dia datang pada Thomas Mark 14, Markus. Tapi Tuhan Yesus itu Allah yang setia ya saudara ya. Apapun kesalahan kita, dia tetap setia. Walaupun kita tidak setia. Waktu kita turn our back, kita menjauh daripada dia. Dia bukan menjauh dari kita. Dia bahkan lari kepada kita. Dia mengejar kita. Dia pursue us. Justru waktu kita dalam keadaan kita jatuh, dalam kita keadaan mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, tapi justru dia di situ, dia mengasihi kita lebih lagi. Bahkan dia datang, dia kayak tadi buru kita, dia buru kita, dia datangi kita. Dia ada satu urgency, bagaimana caranya untuk memulihkan orang ini. Markus 14 ayat 67-72. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Udah ya, sampai situ doang ya? Udah. Ya, sampai 72. Iya. Nah, tapi Yesus itu manggil, itu udah 3 kali. Tapi Tuhan Yesus itu justru kayak tadi dia kembali, dia lakukan. Waktu Yesus, dia kan gak punya chance, gak punya kesempatan dong, gak punya waktu nih si Petrus ini bukan gak punya waktu. Dia tidak, mungkin dia takut, dia malu, dia merasa kondem. Iya kan? Udah melakukan hal yang salah. Dalam Tuhan Yesus dia kan nangis kan. Dia wept. Dia benar-benar merasa bersalah. Dia tidak lagi punya harapan, dia tidak, waktu itu tidak punya waktu untuk datang kepada Tuhan dan datang minta ampun dan segala macam. Tapi saudara, Tuhan Yesus selalu bangkit. Tapi waktu Yesus bangkit, dia katakan kepada wanita-wanita, kepada Maria itu, dia bilang gini, go tell his disciples di Markus 16 ayat 7 and Peter. Kenapa? Disciple-nya pasti udah termasuk Peter, tapi dia selalu mention Peter. See the beautiful about God. Indahnya bersama Tuhan itu, Tuhan Yesus itu indahnya, dia selalu memanggil kita dengan nama. Dia nggak pernah manggil, lo, woi. Nggak. Dia panggil kita dengan nama dan dengan kasih, saudara. Bahkan ya, dia bilang itu, he's going there. Dia punya maksud untuk memanggil, kasih tahu Peter ya, kasih tahu Petrus ya, saya akan ke sana, ke Galilea ya. There you will see and he said to you. Saudara, kayak tadi saya bilang, kadang-kadang kalau kita melihat seperti ini, Tuhan begitu baik gitu ya saudara. Tuhan itu benar-benar punya kerinduan yang selalu setiap saat untuk bisa mengasihi kita. How can we judge other? Kita nggak perlu bilang di sini, kita nggak boleh ya, jangan ya hakimin ya, jangan hakimin satu sama lain. Ini bukan lagi satu hukum saudara, bukan lagi keharusan, tapi adalah kerinduan daripada kita satu sama lain bisa menerima. Kita kadang-kadang nggak mau dengar orang lain punya cerita. Kita udah baru ngelihat sedikit aja itu orang, misalnya gitu punya pakai blue jeansnya yang belel, yang bolong-bolong aja udah, terus misalnya pakai segini yang perutnya kemana-mana gitu ya. Kalau cewek pakai bajunya yang minim banget gitu ya, yang kekurangan bahan gitu ya, kita langsung judge. Kenapa sih itu orang? Ampun ya. Terus orang misalnya pakai sedikit, ini kalau saya ada bercandaan kalau orang rambutnya tinggi banget gitu, suka diomongin, ya kan? Banget gitu kayak, udah langsung diomongin. Karena kita
penampilan luar. Tuh orang kok bedok banget sih, dandanannya buset deh gitu. Ampun deh, kayak gak ada ini lagi gitu kan. Terus misalnya orang, kita sering kali itu memang manusiawi saudara. Tapi yang karena kita ini bukan dari dunia lagi, we are not of the world. Amin. Kita ini Tuhan Yesus itu udah tinggal di dalam kita. Kita akan melihat seperti orang-orang itu seperti berbeda, pasti. Ada satu cerita. Kalau kita misalnya ada orang yang kerja sama kita, ini ada orang cerita ini ya, cerita dari saksian juga. Ada orang misalnya kita kalau misalnya orang kerja dengan kita, ya, terus tidak jujur. Kalau saya langsung jawabannya, saya keluarin, apalagi udah berbulan-bulan. Ini terus nih diberi kepercayaan, terus udah gitu nggak memakai kepercayaan itu sehingga dia memakai kepercayaan itu dengan salah. Oke? Terus udah gitu, ini orang sudah nggak ini, udah merugikan. Ini udah sampai tahap merugikan. Jadi perusahaan itu udah mulai rugi sedikit-sedikit, udah mulai turun omsetnya, gitu ya. Dan orang ini sebenarnya bosnya itu udah tahu kalau pegawai ini menipu lah, maksudnya tidak jujur dan sebagainya. Tapi orang ini, bosnya ini tidak langsung marahin dan tidak langsung mengeluarkan pegawainya. Tapi dia panggil. Ternyata setelah dipanggil, kenapa dia sampai melakukan ini dan itu, dia ceritakan bahwa dia dalam keadaan sebenarnya membantu saudaranya. Dia membantu ini dan itu, terus ada beberapa orang yang dia harus tanggung. Dia salah nggak saudara? Tetap salah, betul? Dan akhirnya singkat cerita, dia tidak di PHK, tidak dikeluarkan, tapi justru diberikan satu posisi lagi di mana dia bisa punya tanggung jawab lebih kecil. Mungkin ada adaptasi, adjustment dengan gaji dan sebagainya. Tapi singkat cerita saudara, kadang-kadang kita ini seringkali melihat cuma dari luar. Dan kalau kita melihat dari luar, kita seringkali menjudge orang itu, menghakimi orang itu. Pokoknya kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Salah nggak? Benar salah saudara. Tapi beri waktu untuk kita bisa mendengarkan saudara. Kalian percaya kalau kalian mau mendengarkan satu sama lain, hubungan kalian akan jauh lebih baik satu sama lain. Suami dan istri, dengarkan. Saya bukannya pasangan yang sempurna, tapi saya mau katakan, kalau kita mau saling mendengarkan each other, mau listen, dengarkan pasangan kalian apa kebutuhannya, dia dalam keadaan apa, biarkan itu kita dengarkan, kita akan banyak sekali save a lot of strife. Kita bisa menghapuskan banyak pertikaian, pertengkaran yang gak penting dan gak perlu, stresses yang gak perlu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita cuma mau mendengarkan saudara. Sebelum apapun kita lakukan, kalau misalnya pulang suami terus dia begini begitu, maksudnya nggak mau ngomong, marah-marah, minta ini, bentak-bentak misalnya gitu ya. Kalau gue sih gue bentak balik. Enggak, itu saya punya versi saudara, bercandaan. Nggak bisa, kalian serius banget sih dari tadi. Gue jadi stres deh dilihatin begitu serius. Kalau misalnya gitu ya, kan kadang kita nggak, kenapa sih papa marah-marah sih ya? Papa marah-marah kenapa? Gitu kan? Iya sih, mama nggak kasih pulsa, apa sih hubungannya? Nggak, maksudnya kalau misalnya kita lagi begitu, kita kan kadang-kadang kan, kenapa sih? Itu sedangkan kita juga dalam keadaan mungkin capek. Tapi ingat saudara, Yesus itu luar biasa. Dia selalu mau mendengarkan kita. Dia selalu mendengarkan setiap unek-unek dan nonsens kalian. Setiap saat. Gak usah kalian share aja, gak usah kalian curcol, Tuhan udah tahu. Masalahnya dia semaha tahu. Kalau saya sih serem banget jadi orang maha tahu. Serem loh. Kalau misalnya lu ngomongin gue tahu lu ngomongin gue. Apa, lu ngomong apa, gue tahu. Serem sekali saya. Takutnya saya gak bisa handle. Dia ngomongin gue yang jelek, gitu. Tapi Tuhan itu bisa loh. He can stand. Dia bisa stand dengerin kita punya semua nonsense.
semua unek-unek kita, semua kemarahan kita, semua keserakahan kita, dan ketidakpercayaan dan kemunafikan kita semua, dia dengerin, dia tahu, dia dengerin. A tip of advice is listen, dengarkan orang lain. Be a good listener. This is challenge yang paling besar yang saya punya. Tapi kenapa saya berani khotbah di sini? Saya khotbah bukan karena saya sudah lulus, saudara. Tapi saya khotbah karena saya tahu di dalam firman ini, saya tahu saya akan mengalami perubahan juga. Sebelum kalian mengalami apa-apa, saya tahu kalau saya mau dengarkan firman Tuhan, Tuhan pasti sebagai preacher, saya akan mendapatkan terlebih dahulu the transformation itu. Asal kita pokoknya buka hati, yes Lord. Amin. Dengarkan kenapa orang itu. Banyak orang yang tadi saya bilang, kalau kalian melihat saya mungkin berapa tahun yang lalu, kalau kalian melihat Pastor Yudi berapa tahun yang lalu, pas dia lagi kuliah, nggak bakalan ada yang percaya dia bakalan jadi pastor, apalagi gembala. Dia drop out 2 kali, saudara. Dan dengan bukan bangga ya, bukan hashtag bangga gue gitu, enggak. Ini bukan bangga. Dia bukan karena, menurut saya, dia bukan karena tidak pintar. Dia terlalu pintar kalau buat saya. Kalau saya belajar, udah segini aja, udah gini aja. Dibilang 4 tahun selesai. Dia kan enggak. Dia mau dibilang 7 tahun, 5 tahun pun dia habisin 7 tahun. Berarti kan dia lebih pintar. Dia mau belajar semuanya. Mungkin gitu saya pikir. Tapi itu, dia tuh bener pintar loh. Dulu cepat tepat ya namanya ya. Siapa yang masih lahir waktu cepat tepat? Yang zaman saya. Ayo, ngaku. Cepat, cerdas, cermat. Ya. Ya bener cerdas, cermat. Ayo, Reva angkat tangan, kamu tahu kan cerdas, cermat? Ya, saya dari SMP negeri ini. Nah, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, gitu lah. Saya nggak pernah nonton sih karena nggak ngerti dia ngomong apa. Susah banget, berat banget loh. Soalnya buat saya sih berat banget. Mungkin buat orang-orang itu tidak berat, kecil. Seperti suami saya dia hafal gitu, cepet dalam berapa detik tak gitu. Saya sih nggak pernah nonton, bener nggak sih itu? Saya sih percaya aja sih dia ngomong gitu. Tapi saat ini nggak tahu apakah itu bener, percaya lah ya, pastor kita. Tapi kalau kalian pergi dulu, masih berapa tahun lalu ketemu dia, nggak ada yang percaya, saudara. Nggak ada yang percaya. Waktu dia misalnya drop out, mana ada yang percaya kalau dia lihat bakalan jadi gembala. So be patient to each other. Jangan salah istri kita, suami kita dikatakan kamu nih ya emang begini terus. Jangan, be patient. Terutama sama orang-orang yang kita kasihi, saudara. Orang-orang yang gak dikasih juga ya di luar. Tapi kan kalau kita kasih setiap hari ketemu gitu loh. Kalau lu nggak mau do something about it, kalau saya bilang sama dia, tahu ya kedengarannya kayak ancaman apa nggak saya juga nggak tahu ya. Cuma ini yang saya katakan sama suami saya. Ayo dah, kita mesti deal nih, kita mesti settle nih hari ini nih. Lu nggak mau settle sampai besok, yuk. Habisnya mau gimana sih? Kalau kita suami istri nggak mau beresin, saya tanya, mau sampai kapan? Hah? Mau sampai besok? Nggak bisa, besok pun masih ketemu lagi ya. Kalau kita misalnya ketemu sama orang-orang di luar sana kan besok udah gak ketemu lagi. Belum tentu ketemu lagi, ketemu bisa seminggu sekali. Puji Tuhan seminggu sekali. Capeknya kan seminggu sekali. Kalau sama suami istri, forever. Tapi saya ya ngelihat dia sekarang benar-benar sadar Tuhan luar biasa. Tuh kan lu percaya kan gue gak bakal ngakitin. Bentar lagi nih, gue mau ngakin. Berarti hari ini gue mesti kasih coklat ya ke orang-orang ya. Valentine. Kalau udah ya, belum, amin. Dulu kalau namanya nih ya, siapa yang pernah di sini kalau lagi namanya mau celebrate Valentine lah, mau celebrate yang namanya ada event apalah, ulang tahun lah, pernikahan lah, bla bla bla. Bukannya merayakan malah jadi berantem. Ayo, nggak usah ngaku. Banyak nggak? Banyak. Dulu saya pikir, aduh, kok bisa ya? Ternyata banyak. Jadi saya kan merasa encourage juga. Bukan encourage lebih lagi berantem, bukan. Tapi maksudnya, oh berarti ternyata ada temennya. Karena kenapa? Karena kita pressure.
Kita put pressure, padahal nggak ada yang put pressure, kita put pressure ke to each other. Tahun lalu gue dikasih bunga, hari ini tahun ini ya bunganya kayak gimana? Lebih banyak, tapi kok jelek? Banyak tapi jelek gak mau. Ayo manusia ya, how vain kita ini. Jadi kembali lagi dibilang di situ kok. Di sini katakan Thomas sama Peter. Kita tutup dengan Yohanes 13 ayat 34. Tutup ya di sini ya. A new commandment. Hah? Apa lagi? Oh, belum naikin, udah dia udah naik sendiri. Dia mah luar biasa, suami saya tuh luar biasa. Beneran serius luar biasa. Saya kalau kalian lihat saya punya Facebook, kalian lihat profilnya. My husband is actually kata-katanya apa ya? The orang yang paling mirip dengan Kristus yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Itu profil dari kapan-kapan kali. Itu bener apa adanya. Dengan saya. Ini udah bukan khotbah. Ini bukan saya aja yang ngejatuhin, tapi dia juga ikutan. Jadi kalau kamu seperti Yesus berarti kamu akan disalibkan. Salibkan dia. Tapi dia udah sering salibkan sih. Dan dia bangkit terus gitu loh. Masalahnya udah disalibkan bangkit lagi. Ini udah kacau udah hari ini. Haleluya. Tapi luar biasa saudara. Jadi maksudnya saya tadi bilang apa sih pakai seorang lagi. Tapi benar itu is actually kalian satu kalau kepala keluarga itu kan is Christ kan. Suami kita itu seperti Kristus gitu loh. Maksudnya Tuhan akan jadikan mereka semua. Katakan yang istri-istri katakan saat ini. Ayo mulai ya. Tuhan akan jadikan engkau sambil lihat ke satu sama lain. Yang istri ngomong ke suami. Tuhan akan jadikan engkau kepala di dalam rumah tanggaku seperti Yesus terhadap gerejanya. Amin. Itu kalian gak perlu paksakan, gak perlu apa, just enjoy the love of Christ in your marriage. Biarkan Tuhan menjadi pusat dan center di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Yang jomblo gak usah pusing karena Tuhan akan berikan. Dan kalian sudah sempurna apa adanya saat ini. Amin. Waktu saya dulu yang tadi saya ada belum saya katakan, waktu in love with Christ, jatuh cinta pertama kali, Yesus yang menyatakan cinta kepada saya. Wis. Keren juga tuh ya. Tuhan Yesus menyatakan cinta kepada saya. Itu pertama kali Tuhan terima Tuhan Yesus pertama kali, tapi kayak kalau terima Tuhan Yesus kurang udah biasa. Jadi waktu Yesus menyatakan cintanya pertama kali kepada saya, itu semua cowok pasti lewat. Pasti kok Yudi doang kelihatan. Serius. Saya nggak pusingin tuh yang namanya mau punya pacar lagi apa nggak pusing. Padahal dulu saya pusing loh. Saya kalau udah putus, cepetan cari penggantinya nih. Ntar kalau nggak kosong. Itu dulu. Tapi waktu saya mengalami yang namanya Kristus, itu saudara benar-benar yang namanya kepenuhan di dalam Kristus. Itu nggak apa-apa, nggak ada pacar pun, I'm fine. I'm so fine without man. Bener sampai sebegitunya, overwhelmnya. That's how kita ini semuanya seharusnya mengalami itu setiap saat. Even kalau kita saat ini udah punya suami dan istri pun, itu saat itu yang harus kita alami bahwa kita ini we are fine without anybody pun saat ini sebenarnya udah whole, udah utuh. Amin saudara. Tuhan katakan di sini yang Yohanes 13 ayat 34. A new commandment I give to you that you love another as I have loved you. Si good things-nya adalah love another seperti I have loved you. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu. Ini ada perintah perjanjian baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Dengan cara bagaimana kita melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Lihat kasih Kristus, alami kasih Kristus setiap hari saudara. Jangan kalian pikir, oh kamu udah pernah alami kemarin, hari ini gue gak perlu. Enggak, setiap saat bahkan kalian melihat apapun dalam kehidupan kalian, thank God, He loves me, Jesus loves me. Kalian dalam keadaan sulit saat ini, berat, utang mungkin banyak,
Tuhan katakan, Tuhan, Jesus loves me. Jesus loves me and He cares for me. And He is supplying everything I need. Kalian yang masalah keluarga lagi berantakan, bahkan mungkin ada yang ditinggal dengan orang-orang kita kasihi. Kalian katakan, Jesus loves me. Jesus loves me. And He will never, Dia gak akan meninggalkan kita. Dia gak akan, He will not forsake me. Amin saudara. Ini simple banget, tapi ini sesuatu yang dahsyat luar biasa. Ini adalah key, kunci dan rahasia di mana kita bisa all the time stand strong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus. Waktu kita percaya Tuhan Yesus sayang sama kita, kalian tahu semua itu pintu akan terbuka. Apapun masalah kalian, kalian akan mengalami berkat-berkat dan kasih karunia itu akan mengalir dalam kehidupan kalian. Amin. Believe that Jesus loves you. Believe. Amin. Tadi ada satu lagu yang dinyanyikan tadi kan, ayo kita bantuin saya, kita nyanyi ya. Kita nyanyi sama Tuhan Yesus. Seperti Dia sudah menyanyikan kepada kita saudara. Dia udah selalu nyanyi love song setiap hari kepada kita. Bahkan waktu saat-saat kita sulit, waktu saat-saat kita gak percaya, Tuhan bilang apa? I'm just one call away. Tapi kita gak nyanyi itu. Kita nyanyi tadi Amazing Love. Tapi maksudnya Dia itu nyanyi kepada kita, bener ya tadi lagunya ya. It's about God's love song to us. Dan saya gak mau nyanyi, kita gak mau nyanyi di sini sendiri, tapi kita mau semua angkat pujian kita buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. This is a Valentine, and you know you are gonna be Jesus Valentine hari. Ya, kalian nyanyikan ini kepada, like you are in the, benar-benar kalian nyanyikan waktu you are in love with Christ. Amen. Thank you Jesus. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. The Spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love. Amazing love.
Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. How great is our God. Come on, let's sing it. How great. Lift up your hands. Is our God. How great is our God. Sing with me. Jesus. How great is your name. Is our God. Hallelujah. Oh, we sing how great. How great. How great is our mungkin dari kalian yang belum mengalami Kristus. Saya katakan tadi bahwa Kristus, kekristenan itu bukan satu agama. Tetapi kalau kalian mau menerima Yesus saat ini, hari ini, saat ini, mendengarkan kabar baik ini, dan Jesus loves you. Jesus loves you with no condition. Gak ada syarat apapun. Bahkan dari keterpurukan Tuhan akan angkat. Dia jadikan engkau, akan angkat engkau menjadi anaknya. Dan setiap berkat-berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kalian. Kalau mau kita berdoa saat ini. Saya berdoa buat kamu saat ini yang mau menerima Tuhan Yesus dan mengalami cinta itu. Biarkan kamu bisa jatuh cinta dengan Kristus. Saat ini berdoa, Tuhan Yesus, I am sinner. Aku adalah orang berdosa. Dan hari ini Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Valentine-ku Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi aku Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan tinggal di dalam aku selama-lamanya. Dan sampai selama-lamanya aku menjadi milik-Mu. Tidak ada satupun yang bisa mengambil dan mengambil aku dari tangan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan saat ini. Berdoa Tuhan, kalau saat ini pertama kali kalian menerima Tuhan Yesus, go to church, pergi ke gereja.
cari gereja yang selalu mengajarkan about Kristus, memberitakan kasih Kristus, yang selalu senternya adalah Kristus. GBC, saya tahu GBC God's Beloved Church di sini ada di Jakarta. Kita di sini berdiri bukan hanya karena apa-apa, tapi karena Tuhan Yesus mau menyediakan rumah bagi anak-anaknya. God's Beloved Church is a home where sons of God experience satu kasih, love, freedom, kebebasan, dan peace, yaitu damai sejahtera as a family in Christ. Biarlah ini boleh menjadi GBC di mana tempat, ini boleh menjadi tempat rumah buat kalian. Welcome home. Kalau kalian saat ini belum bisa mengalami, belum tahu di mana rumah kalian beribadah, this is your home. This is not a perfect church, but this is home. Amen. Welcome. Thank you Jesus. Mari kita terima berkat saat ini, doa berkat dari Tuhan saat ini. Thank you Jesus. Aku berdoa saat ini Tuhan memberikan berkat-berkat tercurah atas kalian, membuka tingkap-tingkap langitnya. Dalam keadaan apapun juga aku memberkati engkau, dan aku akan menjadi keselamatan buat kalian. I will be your salvation. I will be your salvation in all things. Di dalam segala keadaan, dalam segala area. Untuk bisnis kalian, untuk kesehatan kalian, untuk rumah tangga kalian, apapun, untuk sekolah kalian, untuk hubungan kalian, apapun yang kalian lakukan akan mengalami keberhasilan. Tidak ada kegagalan dalam kehidupan kalian. Kalian akan menjadi orang yang sukses. Masa depanmu akan penuh dengan rencana yang luar biasa daripada Tuhan sendiri, yang akan terjadi dalam kehidupan kalian, termanifestasi dalam kehidupan kalian. Aku akan merawat kalian. Aku akan memberi makan kalian. Apapun yang kalian butuhkan, I'm here for you. I am who I am right now. I am whatever you need right now. Apapun yang kalian saat ini butuhkan, I am. Thank you Jesus, thank you Lord. Pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.